Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, hari ini saya ingin memberikan kuliah. Sebenarnya minggu kemarin saya mohon maaf nggak bisa memberikan karena ada rapat yang sangat mendadak di kantor. Jadi saya sudah memberikan linknya, ternyata juga waktunya karena saya harus membuka beberapa agenda-agenda nasional yang harus saya buka. Jadi akhirnya kuliah kita tertunda. Tapi hari ini nggak apa, nanti saya gabung saja semua itu materinya. Nah, nanti teman-teman di minggu depan, itu kan satu kali lagi kita masuk kan minggu depan ya. Minggu depan masuk, nanti kita akan bikin makalah ya. Makalah yang dibuat, nah sekalian dengan slide presentasinya. Nah, nanti baru setelah itu kita UTS, setelah UTS nanti kuliah kita bisa beberapa presentasi dari materi-materi yang sudah saya berikan. Nah, nanti apa judul makalahnya nanti teman-teman apa saya berikan nanti biar teman-teman nanti akan apa menyesuaikan apa yang saya sampaikan. Baik, kalau gitu saya lanjutkan saja. Tapi sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan tentang ke depan tentang makalah. Ada yang bertanya? Eh, Itu per kelompok apa mandiri, Pak? Nanti mandiri ya, bukan kelompok ya. Nanti mandiri membuat sendiri eh, makalahnya. Setelah itu dibikin slide-nya. Slide-nya itu minimal 10 slide, maksimal 10 slide, minimal 5 slide. Ya, nanti saya secara acak nanti akan meminta teman-teman untuk mempresentasikan. Nah, mudah-mudahan nanti sekitar 5 atau 10 menit satu orang langsung nanti presentasi. Saya ingin presentasinya bisa memahami apa yang ditulis itu dipahami tidak, bagaimana ceritanya dan sebagainya itu biar saya mengetahui itu. Ya, gitu ya teman-teman. Sudah paham semua? Insya Allah Siap, paham Bapak. Bapak. Oke, baik kalau gitu. Baik, kita mulai saja kuliah kita pada hari ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar dalam ilmu politik. Ya, teman-teman mahasiswa semua. Jadi dalam memahami konsep-konsep fundamental dalam ilmu politik itu adalah memang sesuatu yang sangat penting ya untuk kita menganalisis fenomena politik yang kompleks gitu ya, yang saat ini. Jadi isu-isu yang sekarang ada di Indonesia ini itu nanti kita bisa menganalisisnya dari secara apa ilmu politik, teori-teori ilmu politik yang kita pelajari ini. Karena apa? Ini kita bisa mengeksplor ya tentang terminologi dan konsep kunci yang menjadi pondasi dalam ilmu politik itu ya. Nah, karena konsep dari ilmu politik ini tentunya teman-teman semua juga memahami dan nanti kalau membaca beberapa literatur ya dari teori konsep-konsep ilmu politik. Jadi saya tidak menyuguhi teori-teori ilmu politik, tapi yang saya suguhi ya beberapa teori politik, dasar-dasar fundamental dari teori ilmu politik saja. Nanti teman-teman yang membaca mengeksplor sendiri karena teori-teori itu bisa kita dapatkan apabila kita memahami dulu landasan dasar dari teori ilmu politik itu. Nah, apa kira-kira yang mendasar dari teori ilmu politik itu? Tentunya teman-teman memahami bahwa ilmu politik itu tidak jauh dari ilmu konsep negara dan kekuasaan ya, hingga legitimasi dan kedaulatan. Nah, ini yang menjadi dasar sebenarnya dari apa itu teori politik. Karena tanpa kita memahami konsep dasar negara, kekuasaan sampai legitimasi dan kedaulatan itu tentunya kita nanti tidak akan bisa memahami apa
teori-teori politik dan bagaimana memecahkan permasalahan permasalahan negara ini, ya, itu nanti tidak akan bisa kita ketahui, kita laksanakan gitu. Oleh karena itu yang perlu kita pahami dulu bagaimana nanti konsep negara itu. Nah, nanti ini saya akan pelajari, akan saya sampaikan pada hari ini. Yang kedua, setiap konsep yang dibahas itu memiliki konsep teoritis tersendiri, ya. Itu sangat kaya dengan aplikasi praktisnya yang dapat dilihat dalam kehidupan politik sehari-hari. Jadi nanti materi yang saya sampaikan ini, jadi teman-teman nanti kalau apabila memahami dengan baik, itu nanti akan bisa memecahkan persoalan-persoalan apa sebenarnya yang terjadi di Republik ini. Mengapa lembaga-lembaga yang seharusnya itu memiliki kekuasaan itu kok bisa dimanfaatkan oleh sebuah kekuasaan baru. Nah, itu tuh bisa kita kita pahami dasarnya dan mengapa itu terjadi gitu. Nah, apa yang saya sampaikan tadi, jadi apa yang perlu harus kita perhatikan di dalam teori politik, yaitu tentang konsep sebuah negara. Nah, mengapa konsep sebuah negara harus kita pahami? Karena negara itu adalah sebuah organisasi politik tertinggi yang memiliki kedaulatan wilayah tertentu dan penduduknya. Nah, Max Weber itu pernah mendefinisikan negara itu sebagai entitas, ya, memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan, legitimasi dalam wilayah tertentu. Nah, di dalam elemen negara itu ada wilayah, penduduk, pemerintahan, dan pengakuan internasional. Nah, mengapa demikian? Apa yang saya sampaikan ini, mengapa konsep negara harus kita pahami? Karena dalam sebuah wilayah, ya, kekuasaan politik itu terjadi di dalam sebuah negara, hanya di dalam sebuah negara. Kekuasaan politik. Apa yang dinamakan dengan kekuasaan politik itu adalah kekuasaan bagaimana dia mempengaruhi dalam sebuah wilayah itu untuk bagaimana masyarakatnya ikut di dalam aturan yang ditentukan. Nah, jadi konsep dari sebuah negara itu tentunya apa yang dinamakan negara itu harus ada dulu kedaulatan. Nah, kedaulatan itu wilayah kedaulatan untuk tempat orang. Nah, setelah itu apa? Itu baru ada penduduknya. Jadi kalau kedaulatannya ada, penduduknya ada, baru bisa dinamakan sebuah negara. Tapi kalau namanya kedaulatannya ada, tapi penduduknya nggak ada, itu nggak bisa dinamakan sebuah negara. Karena apa? Yang dinamakan negara itu adalah sebuah langkah untuk bagaimana kita bisa memimpin di situ. Bagaimana bisa sebuah negara itu ada aturan yang mengatur. Mengatur siapa? Nah, mengatur ada yang diperintah, ada yang tidak ada yang diperintah, ada yang memerintah. Ya. Nah, ini konsep dari sebuah negara itu. Ya, jadi kalau kita ingin menganalisis dalam sebuah teori politik bahwa apa sih yang dinamakan negara itu, yang dinamakan negara tentunya ada wilayah, ada penduduknya, ada pemerintahannya, dan ada pengakuan internasional. Jadi kalau kita nanti berbicara begini, kalau umpama wilayah kita punya wilayah, kita mengaku bahwa wilayah kita itu negara. Umpama taruhlah ini umpama saja. Di wilayah Kalimantan Selatan itu adalah wilayah yang diakui oleh internasional maupun dunia baik kita gitu ya, di dalam negeri maupun di luar negeri, merupakan batas wilayah yang masuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi tiba-tiba masyarakat Kalimantan Selatan
menyatakan dirinya bahwa menjadi negara yang merdeka. Bisakah itu dinamakan negara? Nah, dalam konteks teori politik, ya, konsep negara itu tidak bisa dinyatakan sebagai negara, kecuali ada pengakuan internasional, mengakui bahwa negara yang baru dibentuk itu adalah sah menurut pengakuan internasional. Nah, pengakuan internasional ada beberapa negara ya yang sekarang ini pengakuan dilakukan oleh PBB. Nah, contoh negara sekarang yang rame itu ya negara yang perang ini dengan Israel, Palestina. Nah, Palestina itu sebenarnya negara tadinya, tapi karena diambil oleh Israel dan Israel menginginkan sebuah negara bagi dia di situ. Tapi dia mencaplok negara Palestina begitu. Nah, akhirnya negara Israel ini tidak diakui, dunia tidak mengakui negara Israel. Israel hanya sebenarnya dalam sejarahnya dengan Palestina, ya Palestina itu kan dia numpang. Jadi dia datang, dia imigran waktu di zaman Jerman dulu Yahudi itu kan orang Israel itu dikejar-kejar, orang Yahudi itu dikejar-kejar oleh bangsa Jerman. Akhirnya melarikan diri. Semua orang tidak mau menerima Israel itu sebenarnya. Nah, tapi hanya Palestina yang menerima. Nah, namun demikian setelah menerima, dia mencaplok negara Palestina itu. Jadi dia kembangkan wilayahnya itu, nah itu diakui oleh dia menjadi negara dia. Malah Palestina ingin dibubarkan sama dia. Nah, sampai sekarang itu terjadi pertikaian itu, konflik itu di dalam. Nah, kebetulan Israel ini banyak dibantu oleh negara-negara adik kuasa itu. Namun demikian negara-negara lain tidak mengakui negara Israel, tapi justru mengakui negara Palestina. Nah, mengapa demikian? Yaitu tadi, jadi semua persyaratan dipenuhi, umpama wilayah, ada wilayahnya, ada penduduknya, ada pemerintahannya. Tapi karena pengakuan internasional tidak ada, itu tidak bisa disebut sebuah negara. Kan? Nah, itu konsep negara yang harus kita pahami. Nah, bagaimana hakikat dari sebuah kekuasaan itu? Nah, kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau mengontrol perilaku yang lain. Ya. Bahkan ketika mereka tidak ingin melakukannya, nah di dalam pandangan Robert Dahl, nah ini ahli politik ya, teori politik, ini yang mendefinisikan sebagai kemampuan A untuk membuat B melakukan sesuatu tidak akan dilakukan B tanpa pengaruh A. Nah, jadi posisi kekuasaan ini adalah posisi yang dinamakan dan itu adalah orang yang bisa mempengaruhi seseorang. Ya. Kemampuan seseorang mempengaruhi, ya, mengontrol orang itu di bawah kekuasaannya, di bawah kontrolnya. Nah, di bawah kontrolnya itulah sebuah kekuasaan itu. Jadi ketika orang berkuasa, jadi begini. Orang berkuasa itu mempunyai hak bahwa dialah yang harus diikuti. Dia wajib diikuti dan dia menjadi orang tunduk sama dengan dia. Nah, itu orang mempunyai kekuasaan. Nah, kekuasaan itu sumber dari kekuasaan bermacam-macam. Ada yang legitimasi, ada yang korsi, persuasi, dan sumber daya. Apa yang dimaksud dengan legitimasi? Artinya legitimasi itu orang mengakui. Legitimasi artinya orang mengakui secara mutlak tentang dialah menjadi seorang pemimpin. Dialah yang wajib untuk ketika dia berbicara, bicara dia yang harus diikuti. Ya, nah, itu yang dinamakan kebuah kekuasaan, pengaruh dia terhadap orang lain. Ini yang dinamakan kekuasaan. Nah, legitimasinya itu di situ. Jadi
masing-masing orang tuh punya legitimasi, tapi legitimasi bisa dia serahkan kepada seseorang itu yang orang itu menjadi berkuasa. Orang itu menjadi legitimasi sentral. Itulah yang dinamakan Robert Dahl ini, bahwa kemampuan A membuat B bisa melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukan B tanpa pengaruh A. Nah itu jadi umpama kita dengan orang lain gitu ya. Kita kita itu jadi melakukan sesuatu ya, kemampuan untuk menaklukkan B ya, seseorang gitu ya. Seseorang itu tidak akan melakukan tanpa ada pengaruh kita. Jadi kita yang berpengaruh di situ. Jadi apapun aturan, perintah dan sebagainya itu dilakukan oleh. Nah, di situ bisa korsi itu paksaan, memaksa. Jadi orang berkuasa itu bisa memaksa dirinya untuk bisa berkuasa. Nah, begitu juga persuasi dalam arti rayuan. Bagaimana dia merayu seseorang yang seseorang itu terpengaruh terhadap dirinya. Itu yang namanya kekuasaan. Artinya dia berkuasa terhadap orang lain itu. Ya caranya itu dengan merayu. Jadi mungkin contoh yang sangat apa ya, sangat mudah untuk bisa kita pahami. Contoh merayu itu ya bisa saja umpama antar seseorang merayu, meyakinkan orang dan sebagainya bahwa apa? Bahwa dia mampu umpama mempunyai kekuatan dalam dirinya yang kemampuan itu bisa merubah nasib seseorang. Akhirnya orang tunduk sama dia. Nah, itu adalah sebuah kekuasaan ya. Orang itu bisa merayu. Contoh kecil juga bisa umpama seorang pacar ya, kita umpama para mahasiswa ini punya pacar gitu, pacarnya laki-lakinya merayu secara persuasif bahwa kamu apa menjadi pacar saya dan kamu harus menurut dengan saya apa yang saya katakan. Itu kekuasaan. Jadi kekuasaan seseorang menguasai ya perempuan ya yang dia cintai itu, dan perempuan itu sangat percaya terhadap laki-laki itu. Itu laki-laki itu punya kekuasaan, itu yang dinamakan sebuah kekuasaan. Nah, atau sumber daya lain ya. Kekuatan itu mempunyai sumber daya lain itu seperti dia punya kekuatan ilmu, ya, ilmu sihir, dukun, apa sebagainya. Nah itu tuh punya sumber daya tersendiri dan bisa dianggap dia titisan dari apa gitu ya, dari Nyi Roro Kidul atau titisan dari Sunan Gunung Jati apa dan sebagainya. Itu menjadikan dia berkuasa, orang percaya dengan dia. Nah, itu sebuah kekuasaan. Nah, jadi teman-teman semua yang teman mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, jadi hubungan antara negara dan kekuasaan itu bersifat dialektis. Artinya dialektis itu apa? Saling keterikatan, saling eh, memberikan warna tersendiri. Gitu kan. Jadi negara tidak mungkin ada kekuasaan kalau tidak ada negara. Tidak mungkin tidak ada negara, ada kekuasaan. Itu juga sesuatu yang sangat, tapi itu ada sebuah dialektis ya, sebuah perdebatan yang memang bisa disampaikan dalam konteks sebuah nilai kekuasaan yang dimiliki seseorang. Nah, jadi negara memerlukan kekuasaan untuk menjalankan fungsinya, sementara kekuasaan memerlukan institusi negara ya untuk memberikan legitimasi dan kontinuitas dalam konteks Indonesia. Nah, evaluasi konsep negara ini di era kolonial hingga reformasi menunjukkan dinamika relasi kekuasaan yang terus berubah. Jadi kalau kita ingin menganalisis tentang kekuasaan di Indonesia, itu pasti mempunyai mekanisme sistem yang kita lihat tidak bisa menjadikan sebuah yang permanen.
Karena konsep kekuasaan itu berbeda-beda, tergantung dari siapa yang membawa kekuasaan itu. Ketika kekuasaan itu, contoh ya, dalam siapa menjadi presiden Republik Indonesia ke depan. Kalau gaya kepemimpinan yang dia pakai, nah kita bisa lihat dalam pergantian presiden gitu ya. Ya kalau saya dulu bekerja di sekretariat negara itu, saya hampir 28 tahun saya bekerja di sana, saya melayani dari Pak Harto ya sampai Pak Jokowi gitu. Nah, itu kalau saya melihat di zamannya Pak Harto, orangnya sangat smile ya, apa tersenyum, senyum manisnya Pak Harto itu orang sudah bergetar. Beliau berbicara aja ya ditangkap orang, maknanya adalah sebuah sabda ya, sabda yang harus diikuti oleh orang lain. Itu kekuatan. Jadi ketika dia diangkat jadi presiden, dia mempunyai kekuatan politik di situ. Nah, begitu juga nanti setelah itu Pak Harto turun, lengser, diganti oleh B.J. Habibie. B.J. Habibie kepemimpinannya begitu membuka demokrasi. Namun tidak terlalu lama kan, itu sama 1 tahun ganti lagi kepemimpinan Ibu Mega. Gus Dur dulu. Gus Dur lalu berubah total dan sebagainya. Lantas setelah itu baru Ibu Mega SBY, baru Jokowi. Nah, terakhir Jokowi inilah banyak masyarakat yang agak sedikit kecewa tentang kepemimpinan Jokowi yang dengan gayanya begitu apa sederhananya, tapi ternyata memang ada beberapa kebijakan-kebijakan otoriternya yang bisa merugikan masyarakat secara luas. Tapi itu nanti dalam konteks kajian-kajian teman-teman, apabila mengkaji itu ada basis data yang kita bisa sampaikan. Apa? Umpama ketika kita menyampaikan orang bersifat absolut ya, dia otoriter gitu. Nah, otoriternya di mana? Apa ada aturan yang membuat dia menjadi otoriter itu, atau ada sesuatu yang dia gunakan lembaga kekuasaan, lembaga negara itu bisa mengikuti cara keinginan dia secara pribadi dan sebagainya. Nah, ini yang teman-teman wajib untuk memahami. Jadi antara negara dan kekuasaan itu merupakan sebuah proses dialektika itu tadi. Jadi antara negara dengan kekuasaan tidak bisa dipisahkan, ya kan? Tanpa negara kekuasaan tidak ada, tanpa kekuasaan negara pun tidak bisa berjalan. Nah, bagaimana tentang kedaulatan itu? Siapa yang mendapatkan kedaulatan? Nah, kedaulatan itu eh, bisa berbentuk legitimasi politik. Ya. Apa itu legitimasi politik? Jadi legitimasi merujuk pada pengakuan penerimaan masyarakat terhadap otoritas politik yang berkuasa. Nah, di sini Max Weber mengidentifikasi ada 3 tipe legitimasi yang bisa menjadikan kita berkuasa. Yang pertama itu tradisional, kata Max Weber. Itu berdasarkan tradisi dan kebiasaan. Yang kedua ada karismatik, berdasarkan kepribadian yang luar biasa pemimpin yang luar biasa. Nah, yang ketiga itu adalah legal rasional, berdasarkan aturan prosedur yang diterima. Jadi legitimasi yang kuat memungkinkan ya pemerintah menjalankan kekuasaan tanpa perlu bergantung kepada pemaksaan fisik. Ya. Jadi kekuasaan itu bisa tumbuh dengan sendirinya. Ya, kedaulatan itu ada legitimasi politik. Nah, legitimasi politik ini yang kita pahami, umpama sekarang begini, di Indonesia ini bagaimana ingin menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin perlu legitimasi. Apa legitimasi politik yang ada? Aturan mainnya
di negara kita, yaitu dengan pemilu. Ya, biasanya pemilu. Nah, pemilu diusulkan oleh partai politik gitu di dalam pemilu itu untuk para calon-calon pemimpin itu, anggota DPR ataupun anggota MPR, ya, termasuk anggota DPD. Nah, semuanya itu diajukan di pemilihan umum. Diajukan di pemilihan. Nah, dalam pemilihan umum itulah nama-namanya dipilih oleh rakyat. Nah, ketika dipilih oleh rakyat, apa yang terjadi? Bahwa rakyat sudah memberikan legitimasi kepada pemimpin yang dia pilih itu untuk apa? Untuk memimpin, melayaninya. Itulah sebuah proses yang namanya legitimasi. Jadi legitimasi itu pengakuan orang terhadap seseorang itu yang menjadikan dirinya itu bisa berkuasa. Itu. Nah, makanya di dalam konsep legitimasi, apa yang dikatakan Weber itu ada yang namanya tradisional. Ada yang karena tradisional itu berdasarkan daripada apa? Berdasarkan tradisi dan kebiasaan. Contoh, Bersaing contoh pacarnya. kalau tradisional itu ya, tradisional itu tradisional di dalam konsep kerajaan, ya. Jadi dalam konsep kerajaan apa yang terjadi? Orang ketika ingin berkuasa menjadi raja, itu adalah lingkaran mereka sendiri. Mereka melegitimasi, menyepakati itu bahwa engkaulah yang jadi pemimpin. Artinya apa? Kau menjadi pemimpin, kaulah yang memimpin, menjadi panutan bahwa ketika kamu menjadi raja, raja ini mempunyai legitimasi dari Tuhan, ya. Itu kan konsep pertama kali. Jadi raja itu sebenarnya bukan karena dia tiba-tiba langsung jadi raja. Ada tetesan yang dianggap itu tetesan Tuhan. Raja itu tetesan Tuhan yang dia bisa berkuasa di situ, yang mempunyai legitimasi di situ. Nah, begitu juga ada yang namanya karismatik, itu memang kepribadian orang itu sangat luar biasa. Pengaruhnya itu sangat luar biasa yang bisa bagaimana ketika dia berbicara atau dia menyampaikan segala sesuatu itu dianggap sesuatu yang sangat menjadi panutan begitu. Nah, itu karismatik, orang karismatik. Nah, kalau legal rasional itu berdasarkan aturan prosedur yang diterima. Nah, contohnya kalau legal rasional itu kayak PNS menjadi pemimpin dari dalam sebuah kementerian. Ya, kayak saya, ya seperti saya itu, saya seorang birokrat dan juga seorang pejabat, ya dengan jabatan saya sebagai direktur. Itu diangkat sebagai apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan tentang aturan prosedurnya. Jadi saya menjadi pemimpin itu ada yang namanya open bidding. Open bidding itu apa? Lantas itu open bidding itu membuka jabatan secara terbuka. Bidding itu terbuka. Jadi open bidding. Jadi jabatan-jabatan open bidding itu jabatan yang terbuka dan diuji oleh semua orang. Orang akan melihat bahwa jabatan yang disampaikan itu akan mempunyai kekuasaan yang berdasarkan legal rasional, aturan yang mengatur itu. Tapi kalau yang karismatik itu enggak, itu tidak ada aturan secara tertulis, tapi itu karismatik itu dia mempunyai sebuah keahlian ya luar biasa dari seorang ulama gitu ya, tuan guru gitu. Nah, tuan guru itu kan nggak ada tertulis bahwa tuan guru itu harus
dihormati, dipuja-puja dan sebagainya, enggak juga. Nah, jadi karismatik itu memang memasuki dunia modern yang ini itu dia menjadi panutan ya, panutan di dalam konteks kepemimpinan gitu. Nah, saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan ya. Nah, kalau kedaulatan, nah tadi legitimasi politik ya di dalam legitimasi dan kedaulatan itu nanti bisa kita bedakan. Nanti kita bisa menganalisis itu tentang legitimasi kalau sebuah negara orang itu berkuasa itu ada legitimasinya enggak? Nah, orang yang berkuasa itu kenapa dia ditangkap gitu ya? Ngaku ngaku apa itu ada pakaian ABRI gitu dia beli ya, ngaku jenderal. Nah itu dia nggak punya yang namanya legal rasional tadi, hanya memanipulasi dirinya bahwa dia adalah memang alumni dari Rindam itu. Nah, ini yang banyak orang tertarik dengan seseorang ya. Begitu juga ada apa kayak menggandakan uang itu ya. Gandakan uang. Menggandakan uang itu ada dukun ya. Orang jadi tertarik gitu. Tapi sebenarnya triknya orang itu dengan keahliannya dia bisa yang namanya mendatangkan uang dari dalam kuburan. Nah, karena dia mempunyai keahlian, dia sumber daya alam tadi yang di mana dia apa mempunyai kekuasaan ya dari karismatik punya kekuasaan, maka apa yang disampaikan oleh Jane Bowden ini ya ini juga terkenal dengan teori politiknya. John Bowden ini kalau kita baca beberapa literatur dari Australia ya pasti kita ketemu nih dengan John Bowden ini. Nah, pertama kali mempromosikan konsep modern kedaulatan. Menekankan sifat absolut dan tidak terbagi dari kedaulatan. Apa saja sih jenis kegiatan kedaulatan itu? Nah, kedaulatan itu ada dua dibagi, kedaulatan internal yaitu kekuasaan tertinggi dalam negeri, kedaulatan eksternal, kemerdekaan pengaruh dari negara lain. Nah, itu. Jadi kedaulatan itu diakui ya di dalam negeri kalau dia punya kekuasaan, artinya apa? Artinya dia mempunyai nilai perintah di situ. Nilai kekuasaan yang orang-orangnya harus juga sudah dia biasa kuasai dan sebagainya. Nah, ini merupakan sebuah kedaulatan. Nah, kalau kedaulatan eksternal itu kemerdekaan dari pengaruh negara lain. Itu yang namanya kedaulatan eksternal. Jadi kalau kedaulatan internal yang tertinggi di dalam negeri, kita mengakui kedaulatan kita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan nilai-nilai kerakyatan. Jadi ada dimensinya itu. Dimensi di dalam pola kekuasaan. Jadi dalam pola kekuasaan itu dimensi yang disampaikan ke mana ke Jatinangor gitu ya lewat Jatinangor gitu. Itu artinya apa? Kekuasaan yang dijalankan yang di dalamnya merupakan kekuasaan tertinggi. Nah, oleh karena itu banyak yang menafsirkan bahwa presiden itu tidak bisa disentuh oleh hukum. Nah, namun demikian kita sebagai orang beragama gitu ya, dalam konteks untuk kedaulatan ini bahwa apa? Bahwa kedaulatan kekuasaan yang dilaksanakan itu kita mempunyai tata cara di dalam
bagaimana kedaulatan itu ada. Ya, otomatis ada tunduk dalam sebuah kekuasaan itu. Nah, jadi jenis kedaulatan sekali lagi saya sampaikan ada kedaulatan internal di lingkungan kita diakui kita menjadi seorang pemimpin, ada kedaulatan eksternal, kemerdekaan dari pengaruh negara lain. Negara lain mempengaruhi dan sebagainya itulah yang dinamakan kedaulatan. Pengakuan kalau istilahnya. Nah, bagaimana kebijakan publik dalam pengambil keputusan? Nah, ini kalau di dalam kebijakan publik ya, itu ada namanya agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi dan evaluasi. Nah, ini kebijakan publik tidak dan keputusan pengambilan keputusan tidak terlepas dari bagaimana kita memahami legitimasi dan apa tadi kekuasaan untuk bisa kita mempengaruhi orang gitu ya. Jadi dalam kehidupan itu ada agenda settingnya itu proses penentuan itu ya, proses penentuan kita bagaimana mengambil keputusan ya, menentukan isu-isu yang menjadi prioritas ya. Sebentar saya ini dulu mau ngambil minum sebentar. Nah, saya lanjutkan lagi, teman-teman. Jadi di dalam kebijakan dalam pengambil keputusan, ya, itu ada agenda setting, formasi kebijakan, ya, kalau administrasi publik ini Anda nanti akan pelajari, implementasi dan evaluasi. Jadi di dalam kebijakan ini ada Indonesia Pintar. Nah, mengapa dalam kebijakan publik ya, dalam arti dan pengambilan keputusan ini merupakan dalam teori politik dia harus mempelajari karena tidak terlepas dalam kebijakan dan pengambilan keputusan itu merupakan legitimasi ya, legitimasi seseorang berkuasa di dalam mengambil keputusan. Jadi kebijakan apapun diambil ya dikeluarkan oleh yang mempunyai legitimasi kekuasaan itu pasti akan diikuti ya. Tapi kebijakan yang dikeluarkan oleh orang yang tidak punya kekuasaan, kebijakan yang diambil oleh orang yang tidak mempunyai legitimasi, tentu orang tidak akan menurut. Ya, contoh saja, seseorang dia memerintahkan orang, kamu menjalankan ini, tapi dia tidak punya status sosialnya apa? Dia bukan ketua RW, bukan ketua RT, bukan juga ada pimpinan apa, tapi dia memerintahkan orang. Apakah orang mengikuti? Tentu tidak. Nah, di sini hubungannya antara pengambil kebijakan, kebijakan publik dan pengambil keputusan itu perlu adanya legitimasi dan kekuasaan. Nah, kalau tidak, bagaimana orang bisa mengikuti kita? Ya, bagaimana orang bisa keputusan-keputusan yang kita sampaikan menjadikan dasar untuk orang melakukan sesuatu, orang mengikuti. Nah, oleh karena itu, sirkus kebijakan publik yang lengkap itu tentunya harus ada tata cara aturan untuk bagaimana bisa dilaksanakan, dilakukan. Ya. Nah, di dalam ilmu politik, ya apa yang saya sampaikan tadi di ilmu administrasi publik, ya di dalam pengambil kebijakan,
Kalau boleh saya ilustrasikan, memang kalau kompleksitas dan proses pengambilan keputusan politik itu melibatkan berbagai aktor. Jadi mulai aktor eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga masyarakat sipil. Nah, di mana setiap tahap dalam proses ini memiliki mekanisme check and balances dan memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam membuat kebijakan publik. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya. Sebentar. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua, ya, apa yang saya sampaikan tadi di dalam pengambil keputusan, apapun bentuknya itu, maka ilmu politik sangat berpengaruh di dalam konsep pengambilan keputusan. Karena apa? Di dalam pengambilan keputusan tentu ada beberapa hal yang terkait, yaitu aktor, eksekutif, legislatif, hingga masyarakat kecil. Ya. Nah, di dalam proses ini tentunya itu tadi, ada mekanisme check and balances tadi, keseimbangan di dalam kekuasaan. Karena di dalam keseimbangan kekuasaan itu memberikan atau memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pembuatan kebijakan publik. Ya, itu yang harus menjadi pemahaman. Nah, bagaimana dalam teori-teori politik utama? Nah, ini yang perlu teman-teman semua pahami, ya. Di dalam teori-teori politik itu ada teori politik yang namanya grand theory. Grand theory itu teori utama, teori besar, grand theory. Lantas di bawahnya ada yang namanya middle theory, ya, teori pertengahan di bawah dari grand theory. Nah, di bawahnya lagi ada namanya teori dasar, ya, teori dasar. Nah, di dalam teori politik, ya, itu memberikan kerangka konseptual yang memahami fenomena politik yang sangat kompleks. Jadi dalam hal ini kita akan, ya, kalau melihat nanti dalam teori politik, kita akan mengeksplorasi berbagai prospek teoritisnya yang ada membentuk pemahaman kita tentang politik. Jadi di dalam ilmu politik itu ada pendekatan yang dinamakan normatif, yang menekankan tentang nilai-nilai ideal, hingga pendekatan deskriptif yang fokus pada analisis empiris. Ya. Nah, ini yang saya bilang perlu kita pahami di dalam teori politik itu, ya. Nah, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, dalam kita memahami teori politik, tentunya kita bisa melakukan, ya, pendekatan yang saya sampaikan tadi. Ada pendekatan normatif, ya, pendekatan normatif itu berdasarkan nilai, aturan, ya, yang ideal. Jadi ada yang namanya contohnya kayak pemilu itu normatif. Bagaimana teori politik berbicara tentang sebuah kekuasaan, legitimasi. Nah, itu kan dari pemilu. Orang bisa berkuasa, orang bisa menjadi wali kota, gubernur, gitu ya, ketua DPRD. Itu diangkat dari mana? Ya, dari pemilu.
Nah, karena pemilu itu sarana yang legitimate, sarana untuk bagaimana orang diakui. Jadi ketika dia nanti sudah dipilih, ya KPU menentukan dia menjadi anggota DPR atau KPU menentukan dialah yang terpilih menjadi gubernur, bupati, dia bisa duduk di situ dalam kekuasaan. Nah, dalam kekuasaannya nanti ketika dia duduk itu diberikan yang namanya SK, surat keputusan. Ya, itu legitimasi politik. Itu legitimasi politik. Jadi kekuatan politik itu diberikan kepada dia akibat dari sebuah proses politik itu. Ya, makanya eh, ada juga berbicara tentang setiap tradisi teoritis menawarkan lensa yang berbeda, memahami reality. Ya, sebentar ya. Ya, jadi dalam konteks teori-teori politik gitu, ya, dalam konteks teori politik itu kita memahaminya dalam beberapa pendekatan. Nah, begitu juga realitas politik, ya. Kombinasi dari berbagai perspektif ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dunia politik kontemporer. Jadi sarana-sarana orang berkuasa, orang mempunyai legitimasi kekuasaan itu tentu ada cara, cara yang mengaturnya, cara untuk kita memahami sebuah legitimasi, kekuatan untuk bagaimana kita bisa memahami ilmu politik. Memahami tentang kekuasaan legitimasi yang akan melekat di dalam diri kita ketika kita berkuasa. Itu. Nah, itu di dalam teori politik utama di situ yang harus kita pahami di dalam realitas. Jadi sangat mudah sekali ya di saudara-saudara para mahasiswa, mahasiswi kalau ingin melihat bagaimana kekuasaan seseorang berkuasa itu karena apa? Karena apa? Gitu. Itu yang harus dipahami. Sebentar, saya ada ini telepon sebentar, nanti saya lanjutkan sebentar.
Oke, saya lanjut lagi. Teman-teman masih ngikuti? Teman-teman masih ngikuti? Masih, Pak. Masih, Oke. Pak. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, apakah ada pertanyaan? Apa yang saya sampaikan tadi? Atau saya lanjutkan dulu, nanti baru ada, kalau ada pertanyaan ya, saya habiskan materinya dulu. Ini ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, di dalam teori politik ya, teori politik utama itu yang saya sampaikan tadi, bahwa ada pendekatan normatif sampai ada yang namanya deskriptif, fokus pada analisis empiris. Ini untuk kita menganalisis tentang teori-teori politik itu. Nah, di dalam teori politik normatif itu ada yang namanya, kalau kita berbicara sangat normatif, ada teori keadilan. Apa yang dinamakan teori keadilan? Itu John Rawls itu dalam teorinya of justice itu mengembangkan konsep keadilan sebagai fairness. Fairness itu keadilan ya. Jadi keadilan tentang bagaimana cara bereksperimen pemikiran ya. Fail of the ignorance, takbir ketidaktahuan itu menurut dia. Yang menentukan prinsip keadilan yang akan dipilih individu rasional jika mereka tidak mengetahui posisi mereka dalam masyarakat. Nah, di dalam teori keadilan ini tentunya kita harus memahami apa yang dinamakan dengan justice itu. Keadilan sebagai fairness, ya. Nah, ini teman-teman mahasiswa mahasiswi untuk bisa kita pahami lebih jauh tentang sebuah teori keadilan ini adalah merupakan sebuah konsep yang menjadikan bahwa prinsip keadilan yang akan dipilih itu harus yang rasional. Ya. Jadi nggak bisa dalam konteks bahwa kita menentukan sebuah keadilan tapi tidak rasionalitas. Nah, begitu juga dalam konsep kebebasan. Teori politik, pakar politik yang dikemukakan oleh Isaiah Berlin ini antara kebebasan ya, namanya kebebasan itu ada kebebasan negatif dan kebebasan positif. Nah, kebebasan negatif tidak adanya hambatan eksternal ya, sementara kebebasan positif kemampuan untuk merealisasikan potensi. Jadi terjemahan di dalam konsep teori politik ya, ada yang dinamakan konsep kebebasan. Nah, makanya orang ingin memecahkan sebuah masalah. Manusia dibutuhkan, kita hidup berbangsa dan bernegara dibutuhkan dalam sebuah kebebasan. Nah, kebebasan ini apa? Ada definisi kebebasan, batas-batas kebebasan, ya. Itu ada aturan yang mengatur tentang nilai sebuah kebebasan. Makanya apa yang dinamakan Isaiah Berlin ini bahwa kebebasan negatif ada kebebasan. Kebebasan negatif itu adalah kebebasan yang tidak ada hambatan eksternal. Dia bebas melakukan apa saja. Itu kebebasan. Nah, sedangkan kebebasan kemampuan untuk merasakan potensi, maksudnya potensi diri, ada batasan-batasan tentang diri dia itu. Potensi yang bermanfaat bagi sebuah kekuatan untuk dirinya. Nah, itu dalam konsep potensi diri. Ya. Nah, berbeda dengan keadilan. Tadi kalau kita berbicara dalam sebuah keadilan, adil ini kan kita bermacam-macam dalam perspektif itu. Kita nggak bisa menentukan sebuah keadilan dalam perspektif kita. Keadilan bagi kita belum tentu adil bagi orang lain. Nah, oleh karena itu yang namanya keadilan tadi, apa yang disampaikan oleh John Rawls itu, bahwa keadilan itu adalah
prinsip yang dipilih berdasarkan nilai individu rasional. Maksudnya rasional itu apa? Segala sesuatu yang ditentukan adalah mempunyai nilai. Nilainya apa? Nah, adil dalam konteks menurut Rawls itu bahwa antara hak dan kewajiban. Nah, itu dalam konteks sebuah teori keadilan. Makanya orang ketika melakukan segala sesuatu, dia menuntut sebuah keadilan. Ada nggak nilai keadilan haknya di situ? Atau tuntutannya di situ? Ada nggak yang namanya haknya, tuntutan haknya? Jadi kalau orang ingin menuntut haknya saja, tapi dia tidak melaksanakan kewajibannya, nah dalam teori keadilan ini tidak rasional, ya, tidak memilih individu rasionalitas dalam kehidupan itu. Nah itu konsep dari sebuah keadilan. Nah berbeda dalam konsep sebuah kebebasan. Nah kebebasan itu, ya itu tadi ada kebebasan negatif, ada kebebasan positif, ya. Ini kebebasan positif yang potensi diri tadi, nah, dia bisa bebas apapun dia kemukakan, tapi ada kebebasan norma etika yang di dalam diri dia itu punya potensi untuk dikembangkan dan sebagainya. Itu kebebasan. Jadi kebebasan untuk mengekspresikan dirinya, bukan kebebasan untuk apa? Membebaskan dirinya sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan adanya nilai etika itu. Nah, begitu juga teori demokrasi. Di dalam teori demokrasi yang disampaikan oleh Robert Dahl itu, konsep poliarki, ya, mendistribusikan banyak orang sebagai bentuk demokrasi dapat dicapai dalam praktek. Nah, teori ini menekankan kompetensi politik, partisipasi, kebebasan sipil sebagai elemen penting dalam demokrasi. Jadi di dalam demokrasi itu konsepnya hanya satu. Apa? Ada yang namanya kompetensi politik tadi. Persaingan politik yang orang bagaimana bisa menciptakan sebuah kekuasaan baru dengan cara kompetitif. Nah, adanya juga partisipasi. Orang ikut di situ. Orang menentukan jalannya sebuah kekuasaan yang didapat. Nah, kebebasan sipil penting di dalam sebuah demokrasi itu. Jadi, siapapun orang yang ingin menentukan itu, ya, yang ingin masuk dalam sebuah kekuasaan itu membutuhkan sebuah tata cara tersendiri. Nah, di dalam demokrasi modern itu sekarang ini yang diakui oleh seluruh dunia itu hanya demokrasi pemilihan umum, ya. Makanya dimanapun orang menggunakan suara untuk pemilihan. Nah, di dalam teori politik normatif itu tidak hanya memberikan kriteria untuk manipulasi sistem politik, tetapi juga memberikan visi tentang bagaimana politik itu sebenarnya dijalankan. Dalam konteks Indonesia, ya, diskusi tentang Pancasila sebagai ideologi negara mencerminkan perdebatan normatif tentang nilai-nilai yang seharusnya mendasari sistem politik nasional. Nah, di sini bisa kita melihat juga, ya, bagaimana kalau di dalam di negara kita saja. Jadi sistem politik seharusnya apa yang akan kita jalankan. Itu ada nilai yang harus dilakukan. Apa? Kita tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila tadi. Makanya ideologi Pancasila merupakan sebuah dasar untuk bagaimana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan disitulah nilai-nilai Pancasila itu bisa menciptakan sebuah kekuasaan legitimasi itu. Nilai-nilai yang ada di sila
sila Pancasila itu. Oleh karena itu apabila orang ingin berkuasa di Indonesia, tidak ada istilah apabila menggunakan politik yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Apa nih? Yang bertentangan dengan nilai Pancasila artinya apa? Bertentangan dengan kaidah yang telah ditentukan oleh nilai-nilai Pancasila itu. Nah, itu yang dinamakan teori politik normatif. Jadi teori normatif itu mengatur, ya, ada tentang keadilan, ada tentang kebebasan, ada tentang demokrasi. Jadi nggak bisa kita berbicara sebuah keadilan apabila tidak diatur dalam sebuah aturan. Nah, aturan di dalam keadilan yaitu tadi ada prinsip keadilan dipilih. Apa prinsipnya? Antara hak dan kewajiban. Konsep kebebasan, apa kebebasan? Kebebasan negatif dan ada kebebasan positif tadi. Nah, teori demokrasi berbicara tentang itu juga. Ada namanya kompetensi, ya, kompetensi politik, gitu, ya, kompetisi politik itu, kompetisi, ya, kompetisi, persaingan, ya, menciptakan sebuah orang menjadi berkuasa. Nah, di dalam teori politik deskriptif, apa di dalam politik deskriptif? Yaitu karakteristik pendekatan yang fokus pada penggambaran penjelasan fenomena politik sebagai apa adanya tanpa memberikan penilaian normatif. Pendekatan ini menggunakan metodologi empiris menganalisa pola-pola politik yang dapat diobservasi. Nah, dalam metode penelitian, ya, dalam pendekatan deskriptif, teori politik deskriptif, ini contohnya bermacam-macam. Ada metode penelitiannya yang menggunakan survei opini publik itu, perilaku pemilih. Jadi sebelum orang melakukan pemilihan, ada namanya survei opini. Kalau dalam apa itu biasa kalau mau pemilu itu ada quick count, survei cepat gitu ya. Begitu juga ada analisis institusi dalam proses politiknya. Ada juga studi komparatif sistem politik, ada juga analisis kebijakan berbasis data. Contoh apa yang saya sampaikan ini, seperti ada penelitian tentang pola voting behavior dalam Pilpres tahun 2009 menganalisis korelasi antara karakteristik demografis, geografis, prinsip tanpa menilai mana yang benar atau yang salah. Nah, itu ada penelitian-penelitian deskriptif. Nanti kita menyabarkan tentang bagaimana teori politik itu yang deskriptif. Itu nanti untuk menganalisis arahnya ke sana. Lantas ada kontribusi utama pendekatan deskriptif. Itu kita dengan data-data ya yang dikemukakan, pola politik yang dapat diprediksi, hitungannya, berapa kekuatan lawan, beberapa kekuatan kita dan sebagainya, itu di dalam pendekatan deskriptif, jadi gambaran ya, menggambarkan nilai-nilai. Dasar untuk pembuatan kebijakan. Dasar kebijakan ada analisis itu, kajian-kajian, perhitungan-perhitungan secara matematik dan secara analisis survei tadi, data-data tadi. Nah, pemahaman tentang dinamika politik aktual, kejadian yang saat ini. Nah, itu kontribusi dalam teori politik deskriptif. Apabila kita ingin melakukan pendekatan-pendekatan itu, tentunya ada variabel-variabel yang harus kita pahami. Ya. Nah, di dalam ideologi politik ya, tentu kita mengenal adanya liberalisme, konservatisme, sosialisme. Di dalam liberalisme yang sering digaung-gaungkan orang itu menekankan kebebasan individu, hak-hak sipil, demokrasi, ya, konstitusional, ekonomi pasar. Nah, di sini liberalisme inilah orang sering berbicara, oh itu liberal itu.
Jadi di dalam liberalisme itu memang ada kebebasan individu, hak-hak sipil dan demokratis di situ. Ya, itu di dalam konteks liberalisme. Ada konservatisme. Orang juga berbicara ada ini ideologi yang mereka pahami ya. Konservatisme menekankan tradisi, stabilitas sosial, otoritas yang mapan dan perubahan yang gradual. Itu konservatif. Nah, tokohnya itu ada Elmond Brock ya. Di Indonesia itu nilai konservatif cuman pada penghormatan terhadap adat istiadat, nilai-nilai keagamaan. Jadi nilai-nilai budaya lokal itu konservatif gitu. Dia pertahankan itu walaupun di dalam era sebuah perubahan. Nah, itu di dalam bagaimana dia kembali kepada nilai-nilai tradisi lama. Jadi sebenarnya Pancasila itu mempertahankan konservatisme, ya, budaya-budaya lokal yang disaring dalam konsep yang namanya Pancasila itu. Nah, liberalisme itu sebenarnya ada juga konsep yang diambil di Pancasila itu. Liberalisme itu nilai kemanusiaan sebenarnya. Ya, jadi tapi tidak sebebas yang disampaikan bahwa nilai kemanusiaan itu artinya kita ada kepedulian ya, membuka seluas-luasnya sebuah apa? Sebuah kesadaran sebagai manusia yang mempunyai derajat yang sama. Nah, itu. Nah, sosialisme itu lebih mendalam lagi. Sosialisme itu tidak ada paham yang orang terlalu kaya, oligarki dan sebagainya karena dia menyamakan ya kesetaraan ekonomi masyarakatnya ya. Jadi eh, Pancasila itu sebenarnya ada juga konsep yang mengarah ke sana begitu. Ya. Nah, ini ideologi-ideologi di dalam teori politik ya. Ideologi politik ini yang banyak mendasar untuk kita pahami tentang bagaimana liberalisme, konservatisme, sosialisme itu. Sebenarnya ada kapitalisme juga ya. Jadi di dalam ideologi politik ada sebagai sistem keyakinan yang memberikan koherensi terhadap referensi politik. Nah, dalam prakteknya memang sebagian besar sistem politik modern itu menggabungkan elemen dari berbagai ideologi untuk menciptakan sintesis yang sesuai dengan konteks nasional masing-masing. Nah, di dalam ideologi politik inilah paham perilakunya itu yang ditunjukkan. Jadi kalau umpama liberalisme, ya dia liberal, negaranya bebas ya. Jadi ada kebebasan individu, hak-hak sipil dijaga, ya demokrasi memang konstitusional, tapi demokrasi sebebas-bebasnya. Ya, sebab demokrasi sebebasnya artinya apa? Demokrasi yang tidak perlu perwakilan one man one vote itu kan sebuah kebebasan individu yang dia sampaikan untuk bisa menjadi dia bisa dipilih menjadi pemimpin dan dia juga bisa diperintah dia menjadi sebagai warga negara. Jadi ada kebebasan. Nah, bagaimana filsafat politik pemikiran-pemikiran ini juga dipahami bahwa ada yang namanya Machiavelli ya di dalam prinsip ya memisahkan politik dan moralitas. Dalam pemahaman tentang power politik pragmatisme di dalam pemerintahan. Nah, Machiavelli ini memang banyak orang kadang-kadang salah tafsir. Dikira mengajarkan tentang politik jahat. Padahal di dalam apa yang disampaikan oleh Machiavelli ini bahwa dia menjelaskan ketika orang berkuasa itu ada beberapa cara yang diambil. Ada cara yang jahat ya, positif, negatif, ada yang cara positif.
Jadi ada cara jahat, ada yang cara baik. Nah, ini sebenarnya yang menjadi dasar ya untuk kita paham. Begitu John Locke juga mengembangkan teori pemerintahan, persetujuan rakyat ya, jadi konsep hak alami, hidup, kebebasan, politik, fondasi liberalisme. Jadi di dalam pemerintahan John Locke, Thomas Hobbes ini juga begitu. Ada yang namanya dalam buku politiknya itu ada Levian mengembangkan teori kontrak sosial itu nih. Bagaimana kontrak sosial masyarakat bisa ikut di dalam sebuah proses melegitimasi seseorang pemimpin, itu ada namanya kontrak sosial gitu ya. Jadi ada otoritas yang diinginkan. Nah, begitu juga Jean Rousseau ya, kontrak sosial, konsep kedaulatan rakyat, General Will, pengaruh besar pada demokrasi, konsep legitimasi politik berdasarkan kehendak rakyat. Jadi itu nanti menjelaskan bagaimana kenapa kok kita taat dengan pemimpin, kok kita taat kepada seseorang, mengapa kita harus mengikuti perintahnya, mengapa kita harus disuruh bikin KTP, bikin KTP. Nah, teorinya nih ada. Di situ dijelaskan di dalam kontrak sosial. Nah, dalam kontrak sosial tentunya ada pemikiran-pemikiran tentang ketika kita berkuasa, tentunya kekuasaan kita akibat dari sebuah kontrak sosial yang diberikan oleh masyarakat kepada kita untuk mengatur diri kita. Yang kita sarang bukan dalam arti kita yang melayani, tapi mereka yang diberikan kontrak sosial itulah yang melayani kepada masyarakat secara umum. Nah, aplikasi dalam ilmu politik, dalam kehidupan nyata, jadi di dalam ilmu politik bukan hanya disiplin akademis yang bersifat teoritis, tapi juga relevansi praktis yang tinggi. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi pada prinsipnya teori politik itu diaplikasikan dalam praktek politik kontemporer. Ya. Jadi mulai dari sistem demokrasi, partisipasi politik, hingga manajemen konflik kepemimpinan. Nah, di dalam pemahaman tentang aplikasi praktis ilmu politik ini penting ya bagi mahasiswa menganalisis fenomena politik yang terjadi di sekitar kita ini ya. Dalam partisipasi secara efektif dalam proses demokrasi. Makanya kita paham di situ kenapa harus lewat pemilu, mengapa kita harus datang memberikan suara kepada masyarakat, kepada para calon-calon pemimpin itu. Mengapa dia dicalonkan? Siapa yang mencalonkan? Nah, semua ini aturannya ada. Gitu ya. Jadi ketika mau dipilih menjadi pemimpin, itu ada satu konsep, yaitu demokrasi tadi, pemilu tadi. Orang diwajibkan, seluruh warga negara mewajibkan memilih pemimpin bangsa untuk 5 tahun ke depan. Nah, di dalam pemilihan, ketika pemilihan kepala daerah, atas presiden, wakil presiden, itu kan. Nah, itu sudah ada teori-teori yang mengatur tentang ketika selesai di dalam sarana demokrasi itu terpilihnya pemimpin yang demokratis. Tuh. Nah, dalam partisipasi politik itu tentu kita bisa melihat ada esensi demokrasi, ada bentuk partisipasi politik. Apa yang dinamakan esensi demokrasi? Jadi di dalam demokrasi tentunya ada proses kedaulatan, persamaan hak politik, kebebasan sipil, dan akuntabilitas pemerintahan. Nah, di dalam partisipasi politik itu ada keterlibatan warga negara untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kalau di konvensional ya, aturan itu ada pemilu, bergabung partai politik, lobby. Kalau non konvensional apa? Demonstrasi, petisi, boikot, aksi protes. Ini salah satu cara ya bentuk partisipasi. Apa yang digital? Aktivisme online, opinion
learning media sosial. Nah, jadi opini-opini yang kita sampaikan ya sebuah komentator dan sebagainya. Ini bentuk partisipasi politik sebenarnya. Nah, cuma kadang-kadang kita tidak bisa berjalan dengan baik. Kita mengumumkan berapa kondisi tentang demokrasi dan partisipasi politik ini. Ya. Nah, di Indonesia ada sistem politik dan kepartaian, ya, fungsi politik, partai politik, sistem multipartai di Indonesia, ya. Ada yang namanya sistem proporsional terbuka, ya. Nah, ini yang sering kita dengar itu tentang presidensial threshold, ya. Presidensial threshold itu dibatasi tentang untuk menjadi calon presiden harus dikemukakan, harus disampaikan oleh partai politik yang memenuhi persyaratan. Ya. Parlemen terus juga seperti itu. Nah, parlemen ini untuk masuk di DPR ada suara-suara hitungan berapa. Nah, atau adanya koalisi multipartai dalam pemerintahan. Nah, di dalam politik tentunya ilmu politik itu ada resolusinya. Konflik politik, ya, identifikasi sumber konflik, analisis stakeholder, ada mekanisme penyelesaian, implementasi monitoring. Ini semuanya di dalam politik juga dipelajari. Nah, kalau di dalam identifikasi sumber konflik, konflik itu bersumber dari perbedaan kepentingan ekonomi, ya ideologi, etnis, agama, atau kompetensi kekuasaan. Tentunya kita harus memahami akar masalah adalah langkah pertama dalam resolusi konflik itu. Ada juga yang namanya menganalisis stakeholder. Ada juga mekanisme penyelesaian, ada juga implementasi dan monitoring. Nah, ini konflik resolusinya memang harus secara komprehensif juga kita harus melihat. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, yang mahasiswa banggakan. Nah, di dalam itu, dalam proses demokrasi adanya partisipasi politik, yaitu bagaimana aksi demonstrasi itu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik non konvensional. Ya, makanya orang kalau demo itu diberi kebebasan, silahkan saja memberikan demo itu, tapi tidak anarkis. Karena kalau dia menggunakan sistem politik, ya, tapi tidak demokratis gitu kan, ini tentunya banyak penekanan-penekanan di dalam mekanisme demokrasi itu. Nah, metode pendekatan dalam ilmu politik itu tadi, maka pendekatan metodologis digunakan dalam penelitian politik dari pendekatan kualitatif tradisional sampai dengan analisis kuantitatif yang canggih. Nah, ini pendekatan-pendekatan biasa, nanti bisa dipelajari ya, nanti. Bagaimana studi kasus pemilu demokrasi? Nah, ini dari sisi analisisnya kita nanti akan melihat. Nah, kita melihat dinamika politik lokal. Telah menciptakan arena politik lokal yang dinamis, fenomena politik dinasti. Nah, ini semua kita pelajari dalam studi-studi kasusnya. Politik nasional, sistem presidensial multipartai itu menghasilkan pemerintah koalisi yang konflik gitu. Apakah ini menimbulkan stabilitas atau instabilitas daerah? Nah, begitu juga peran media dan opini publik gitu ya. Nah, tantangan masa depan dalam ilmu politik terus berkembang ya, merespon perubahan sosial, teknologi, politik global yang cepat. Ini akan menganalisis tantangan kontemporer dihadapi ilmu politik dan bagaimana disiplin ini beradaptasi untuk tetap relevan. Nah, tantangan kontemporer adalah politik identitas yang sering kita
mendengar apa itu politik identitas, jadi berdasarkan identitas etnis agama. Itu identitas itu. Kolaborasi sosial demokrasi dan memerlukan pemahaman mendalam tentang konstruksi identitas dan dinamika kelompok dalam politik. Nah, begitu juga disinformasi, ada ketidakpercayaan ya, post-truth ya, trust itu tantangan itu sebuah tantangan sebenarnya dalam politik kontemporer itu ya. Globalisasi dan politik internasional itu sangat mempengaruhi sekali tentang bagaimana masalah politik di Indonesia. Nah, di dalam peran ilmu politik dalam pembangunan kebijakan publik itu merupakan evidennya atau best policies. Ya, best policy, ya best policy itu ilmu politik berperan dalam mengembangkan kebijakan berdasarkan buku empiris, lalu penelitian, ya, data analisis. Nah, ini akan menghasilkan efektivitas efisiensi kebijakan publik. Good government, artinya pemerintahan yang baik. Ya. Sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan. Prospek politik dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk pembatasan kemiskinan, kesetaraan gender, perlindungan lingkungan. Nah, tentunya kita bertanya ya, mengapa ilmu politik itu penting kita pelajari itu tadi, karena kita akan memahami tentang kekuasaan, kita memperkuat demokrasi, kita keluarga negara yang aktif, analytical thinking, ya, kemampuan berpikir, menganalisis tentang pemahaman politik yang konflik, yang membuat penelitian berdasarkan bukti empiris. Nah, yang terakhir adalah persiapan karir di pemerintahan. Ilmu politik ini, kalau ilmu politik murni ya, biasanya memang dibutuhkan tuh organisasi internasional, LSM dan sebagainya. Tapi biasanya nggak lama ya kalau orang ilmu politik itu sudah memahami realita politik dan sebagainya, dia hanyut sendiri dengan keilmuan itu. Dia asik sendiri menganalisisnya itu. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk kuliah kita pada hari ini. Ya, nanti di minggu depan saya akan menjelaskan lagi tentang aplikasi ilmu politik yang lebih dalam lagi tentang bagaimana kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, cara melegitimasi kekuasaan itu. Ya, ini yang eh, perlu kita pahami lebih jauh. Baik, teman-teman semua, apakah ada pertanyaan yang saya sampaikan ini? Apakah sudah paham apa yang saya sampaikan? Permisi Bapak, izin bertanya. Ya, silakan. Indah ya. Silakan, Indah. Iya, Pak. Apakah suara saya terdengar jelas, Pak? Bagus ya, sangat jelas. Tadi kan di dalam PP itu menjelaskan kalau sebuah lembaga pemerintah itu Mm-mm. melakukan mekanisme check and balance untuk menyeimbangkan kekuasaannya. Mm-mm. Pertanyaan saya, kegiatan seperti apakah check and balance itu dan bagaimanakah pelaksanaannya, Bapak? Terima kasih. Oh ya, terima kasih Indah. Bagus ya pertanyaannya. Di dalam sebuah pemerintahan itu ada check and balance. Kenapa check and balance itu? Check and balance itu adalah gunanya untuk mengontrol kekuasaan. Jadi contoh seperti ini. Eksekutif diberikan kekuasaan, dia punya kekuasaan. Nah, kalau kekuasaan eksekutif itu tidak ada yang mengontrol, membatasi, yang mengawasi, itu akan menjadi absolut. Nah, kekuasaan absolut inilah yang bisa di dalam negara-negara yang check and balances-nya tidak seimbang, ya. Check and balances itu kan keseimbangan, keseimbangan politik. Artinya keseimbangan kekuasaan itu tadi. Nah,
Kalau misalkan itu tidak ada yang mengontrol, tentunya dia akan melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan itu dengan kekuasaan yang semena-mena. Nah, itu banyak terjadi di negara-negara yang terutama negara-negara berkembang. Negara berkembang itu membutuhkan sebuah stabilitas politik, tapi dengan cara apa? Dia memperlemah check and balances-nya. Nah, kalau di Indonesia, check and balances-nya siapa? Disitulah ada MPR, DPR, dia DPD gitu ya. Nah, lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi eksekutif mempunyai kekuasaan, ketika kekuasaannya itu sangat berlebihan, itu akan dikontrol, diawasi oleh yang namanya DPR. Itu check and balances, itu pemerintahan. Begitu juga dengan kekuasaan, apabila pemerintahan itu eksekutif itu menjalankan pemerintahan malah administrasi atau menyalahgunakan kekuasaan, itu akan ada pengadilan mengadili itu. Nah, pengadilan itulah yang istilahnya itu dalam konteks check and balances itu. Pengawasan oleh DPR itu check and balances, mengingatkan bahwa kekuasaan pemerintah bukan kekuasaan yang liberal, tapi kekuasaan yang dibatasi oleh sebuah aturan main. Nah, jadi aturan main dia tidak semena-mena bisa membuat aturan pemerintah. Makanya kan di dalam pemerintahan tuh indah ya, bisa dilihat kenapa gubernur harus membuat perda dengan DPRD. Nah, itu salah satu check and balances-nya itu tadi. Artinya mereka masing-masing saling kontrol bahwa kepentingan rakyat itu harus diutamakan. Jadi jangan sampai nanti ketika pemerintah bikin perda, tapi perda yang menguntungkan bisa pribadinya maupun golongannya. Jadi untuk meluruskan itu check and balances-nya masuk di sana. Gitu. Gitu ya, Indah ya. Paham apa yang Bapak sampaikan? Ya, paham sekali Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Indah ya. Nah, itu nanti di dalam ujian ya, UAS, UTS itu ada nanti pertanyaan-pertanyaan itu nanti. Manfaat check and balance seperti apa? Yaitu bagaimana kekuasaan bisa dibatasi, bagaimana demokrasi itu muncul, bagaimana negara itu dibentuk dan sebagainya. Semuanya ada. Nah, ini dari awal sampai akhir yang saya jelaskan itu. Tapi jangan lupa ya, ini nanti slide-nya akan saya bagi ya, nanti ingatkan ketua kelas nanti biar untuk bisa dipelajari lagi, dan juga nanti ininya rekamannya bisa ya, nanti di YouTube dilihat saja di YouTube nanti akan. Ini Lisna ada mau bertanya? Ini Rice. Enggak, Pak, kepencet. Oh, kepencet. Dikira mau bertanya. Paham? Lisna paham? Paham sekali, Pak. Ya, oke. Baik, kalau gitu teman-teman semua, ini sudah hampir 2 jam ya. Bapak menjelaskan tentang kekuasaan, tentang kedaulatan, tentang negara, tentang apa tadi? Tentang ideologi ya, liberalisme, sosialisme, itu dipahami kembali dan diperdalam lagi nanti apa yang Bapak sampaikan dengan beberapa literatur-literatur ya. Jadi diperkuat di sana. Sebenarnya kuliah ini Bapak butuh diskusi sebenarnya ya, kayak disampaikan tadi. Nah, itu bagus sekali. Jadi kita bisa memecahkan kasus-kasus di Indonesia dengan teori-teori politik kita. Karena penting bagi administrasi publik itu memahami tentang administrasi pemerintahan, ya, tata kelola pemerintahan, serta bagaimana pemerintahan itu berjalan itu dari teori politik, ya, konsepnya. Makanya kita bisa menganalisis tidak melanggar itu. Nah, itu dasar awal mengapa Anda mempelajari ilmu politik, ya. Tapi untuk memperdalam ilmu politik, memang di ilmu administrasi publik hanya sebagai pengantar saja. Kalau
jurusan ilmu politik itu sampai kepada perbandingan ilmu politik ya, bagaimana di negara satu negara lain. Nah, untuk memecahkan masalah itu bisa terjadi, bisa kita analisis yang namanya studi komparatif tadi, jadi perbandingan ilmu politik, apakah di negara ini diterapkan sesuai dengan di negara ini gitu ya. Negara ini bisa nggak menjalankan sistem politik, umpama Indonesia sekarang ini sistem pemilunya tidak one man one vote lagi ya, tidak pemilu lagi, tapi dengan cara aklamasi. Ada studi perbandingan dan sebagainya. Nah, itu studi perbandingan ilmu politik. Nah, di sini ya kita hanya bahas sedikit-sedikit saja. Tapi yang jelas ada pengertian tentang yang kita pahami tentang bagaimana kekuasaan, bagaimana legitimasi tadi, bagaimana partisipasi tadi, dan sebagainya. Ini yang harus dipahami secara jelas ya, teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Oke, kalau begitu, kalau sudah tidak ada lagi, saya akhiri saja kuliah kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan sekali lagi pertemuan kita nanti untuk bisa kita kuliah di minggu depan, dan minggu depannya sudah kita UTS ya gitu. Begitu kira-kira teman-teman, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal berkenan, semoga kita diberikan kesehatan selalu dan bisa mengikuti pelajaran sampai terakhir semester ini. Demikian, bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.